Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan membahas pembahasan soal tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Baik, kita bahas mulai dari nomor 1. Pertama, pengertian pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi di sini lebih kepada bagaimana proses kenaikan ya. Di sini yang A, proses yang terus-menerus yang terkait dengan bidang-bidang yang lain, suatu proses untuk mencapai kenaikan produksi dan pertambahan pendapatan. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju kebaikan, sebetulnya pembangunan ekonomi juga menuju kebaikan sih ya, kebaikan dalam berbagai aspek ya, atau perubahan dalam berbagai aspek, tetapi inti dari pembangunan ekonomi itu adalah adanya pertambahan pendapatan. Ya, jadi bukan kenaikan saja, tetapi ada pertambahan pendapatan. Berarti nomor 1 jawabannya B. Nomor 2, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional. Multidimensional itu lebih kepada berbagai aspek yang saling berpengaruh ya. Di sini jawabannya berarti multidimensional akan melibatkan perubahan-perubahan besar ya. Berarti jawabannya E ya. Berarti poin 2 melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga nasional, serta pencapaian laju pertumbuhan. Berarti poin 2 jawabannya E. Nomor 3, berikut bukan faktor pendorong pembangunan ekonomi. Yang bukan ya. Yang bukan berarti seperti yang sudah kita jelaskan, ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, iptek, ya, sistem pemerintahan, dan sistem sosial. Berarti di sini yang bukan adalah struktur perekonomian. Karena kekayaan alam masuk ke SDA, modal juga masuk ke SDA, sistem sosial masuk, dan iptek masuk. Berarti poin 3 jawabannya C. Nomor 4, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan itu adalah proses secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Di sini yang A, proses peningkatan dalam kapasitas satu bangsa jangka panjang. C, yang B, suatu proses yang dapat mempercepat akselerasi. Akselerasi sudah salah ya, karena dia percepatan. Yang C, suatu proses untuk membawa kemajuan dan perbaikan. Ya, pembangunan ekonomi juga sama, menuju perbaikan dan kemajuan. Proses yang terus-menerus ke arah tujuan yang akan dicapai. Ya. Kemudian suatu proses yang menyebabkan perubahan secara terus-menerus untuk kesempurnaan. Nah, ini pertumbuhan ekonomi itu adalah ini ya, berarti proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Berarti poin 4 adalah A. 5. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar, kecuali berarti yang bukan. Pembangunan ekonomi suatu proses terus-menerus ya, hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi usaha meningkatkan output per kapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses membawa kemajuan, betul. Pertumbuhan ekonomi output harus berlangsung cepat, harusnya berlangsungnya dalam jangka waktu yang panjang dan secara terus-menerus. Berarti jawabannya yang bukan nomor 5 adalah D. Poin 6, indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu biasanya diukur oleh GNP, Gross National Product, atau di sini adalah PNB, Produk Nasional Bruto. Berarti poin 6 jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 7. Salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah SDM. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas agar pembangunan ekonomi berjalan lancar, diperlukan usaha antara lain. SDM itu dibutuhkan SDM yang terampil ya, yang terampil sesuai dengan kebutuhan. Berarti jawaban nomor 7 adalah B. Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, cara berpikir modern, dan peningkatan iptek. Poin 8, 3 masalah utama pembangunan ekonomi di negara berkembang. Negara berkembang itu biasanya berbenturan dengan ketimpangan antara pendapatan masyarakat yang rendah dan jumlah penduduknya banyak ya. Berarti di sini terjadinya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rusaknya lingkungan hidup. Berarti jawabannya adalah D. Jadi poin 8 jawabannya D. Poin 9, berikut yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan. Yang bukan. Yang mempengaruhi faktor itu tadi udah dijelaskan ya, SDA, SDM, sistem pemerintahan, ya, sumber daya alam, modal masuk ke sumber daya alam ya, sumber budaya masuk. Berarti jawabannya adalah D. 10, faktor yang paling menentukan dalam pembangunan ekonomi tadi adalah tenaga kerja yang terampil. Berarti poin 10 adalah E.
11. Pentingnya teknologi dan kewirausahaan ya, kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, wira swasta atau entrepreneur itu dikemukakan oleh Schumpeter. Berarti jawaban poin 11 adalah E ya. 12. Tujuan pembangunan nasional rencana kerja pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat ya. Berarti jawabannya B 12. 13. Menurut Kurt Bucher ya, pertumbuhan ekonomi adalah seperti yang sudah kalian baca ya atau sudah dipelajari. Kurt Bucher itu dibagi menjadi beberapa tahapan rumah tangga. Ada rumah tangga tertutup, ada rumah tangga kota, ada rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Dan internasional ya tidak termasuk ya, karena ini sudah termasuk ke rumah tangga dunia. Berarti poin 13 jawabannya adalah C. 14. Dampak negatif ya, negatif pembangunan ekonomi, negatif atau yang kurang baik adalah pemerataan pendapatan bagus, pengurangan pengangguran juga bagus, peningkatan pendapatan apalagi. Nah, ini berarti ya, negatifnya adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Berarti poin 14 jawabannya adalah D. 15. Tokoh yang membagi proses pertumbuhan ekonomi menjadi ada tahapan masyarakat tradisional ya. Take off, lepas landas, ada kematangan maturity. Nah, ini dikemukakan oleh Rostow. Berarti poin 15 jawabannya A. 16. Teori yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk dan pertambahan output. Jadi ada ada dua inti dari teori tersebut, yaitu pertambahan penduduk dan pertambahan output. Nah, ini dikemukakan oleh Adam Smith ya dengan teori klasik bersama dengan David Ricardo. Kalau David Ricardo itu lebih kepada ambil sisi positif terhadap jumlah penduduk yang banyak, berarti akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak ya. Oke, itu poin 16, berarti jawabannya adalah ini ya nggak berurut ya, berarti ini A, B, C, D. Berarti Adam Smith yang poin D. Oke, sekarang 17. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Jadi David Ricardo tadi lebih kepada pertambahan penduduk yang akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak juga. Berarti dia mengambil sisi positif dari pertambahan penduduknya. Ini jawabannya kalau kita baca adalah yang poin E. Pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif ya. Berarti 17E. Tidak ada sektor pemerintah merupakan asumsi teori neoklasik ya, yang oleh neoklasik itu lebih kepada output ya, lebih kepada tenaga kerjanya. Nah, ini poin 18 adalah A ya, jawabannya neoklasik. 19. Pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi pertukaran barang ya, barter, pertukaran barang dengan uang, pertukaran barang dengan kredit. Ini berarti lebih luas. Nah, ini dikemukakan oleh Bruno Hildebrand karena Frederick List itu berdasarkan tahapan berburu ya, bertanam. Nah, itu Frederick List ya. Sombat itu yang klasik praklasik ya. Nah, kemudian jawabannya poin 19 adalah C, Bruno Hildebrand. Terakhir, 20, kemajuan teknologi mempengaruhi pembangunan ekonomi. Karena kemajuan teknologi berarti teknologi itu akan meningkatkan pendapatan ya, pendapatan langsung. Karena dengan teknologi itu adanya efisiensi ya modal, ada efisiensi tenaga kerja, adanya efisiensi sumber daya alam. Nah, berarti jawabannya adalah D. Demikian pembahasan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apabila ada yang masih kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.